Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Ilyas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana semata-mata atas limpahan dan karunia-Nya sampai dengan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang amat besar, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada iman kepada hari akhir. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa, atau di dalam surah Al-Baqarah yang awal itu, ciri orang yang beruntung itu adalah mereka yang beriman akan adanya hari akhir. Di dalam surat Al-Baqarah itu kan sebutkan bahwasanya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menafkahkan atau membelanjakan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran ini, kemudian apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Dan wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin akan kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir ini meliputi iman kepada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat, hari akhir, baik yang besar ataupun yang kecil. Kemudian yang kedua, iman terhadap kehidupan sesudah mati, yaitu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur, termasuk adanya nikmat kubur, azab kubur dan lain sebagainya. Dan beriman kepada kehidupan akhirat, setelah manusia, setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan dikumpulkan kepada manusia, setelah itu akan dihisab, kemudian ada mizan, ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, sampai kepada sirat, surga, neraka dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah termasuk bagian daripada keimanan kepada hari akhir. Seorang muslim dia yakin bahwa kehidupan di dunia ini mempunyai detik-detik penghabisan. Jadi saat-saat terakhir, tidak ada lagi detik berikutnya.
dan itu menunjukkan bahwasannya dunia ini akan berakhir, ya, karena sudah tidak ada lagi hari sesudahnya. Kemudian akan datang kehidupan yang kedua. Ya, setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang kedua, yaitu negeri akhirat. Ya. Jadi hari akhir, ya. Kemudian hidup di kampung akhirat. Disitulah yang dimaksud dengan negeri kekekalan, yaumul khulud, ya. Hari yang kekal di situ, ya. Akhirat itu disebut juga darul khulud, ya. Tempat yang kekal, ya, abadi, ya. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh makhluknya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semuanya kepada Allah untuk dihisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbakti, yang berbuat baik ketika di dunia itu dengan berbagai kenikmatan yang abadi di surga, dan orang-orang yang durhaka, ya, yang jahat, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa siksaan yang menghinakan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir, ya. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Ya, jadi siapa yang ngaku dia percaya, ya, meyakini, membenarkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Jadi di situ Rasulullah SAW mengulang 3 kali. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah banyak orang-orang ini yang tidak meyakini adanya hari akhir. Ya. Di masa Rasulullah SAW itu orang meyakini kehidupan dia hanya di dunia ini saja. Tidak ada orang nanti akan dibangkitkan lagi, mereka tidak percaya. Ya. Karena mereka menganggap manusia sudah mati, kemudian dikubur, kemudian menjadi tanah, tulang-tulangnya hancur. Menurut akal mereka, tidak mungkin sesuatu yang sudah hancur lebur menjadi tanah itu akan dihidupkan lagi, ya. Nah, mereka lupa akan asal kejadiannya. Sebelumnya mereka itu dari mana? Kan tidak ada manusia itu sebelumnya, ya. Kemudian diadakan oleh Allah SWT. Tadinya mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi. Kemudian nanti pada hari akhir akan dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Hendaklah kita ini bicara yang baik, ya, yang benar, ya. Kemudian hendaklah kita menghormati, memuliakan tamu, ya. Kalau kita ada tamu, kemudian menghormati tetangga. Jangan sampai kita mengganggu atau menyakiti tetangga. Yang lebih baik kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita tidak mampu berbuat baik kepada tetangga, minimal kita tidak mengganggu atau tidak menyakiti tetangga. Ya.
Nah, itu bukti iman kepada hari akhir. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hari akhir itu, ya, diawali dengan berbagai tanda-tanda, ya, tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, ya, yang itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan para ulama membagi dua, ya, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda kiamat kecil ini ya berlangsung sejak zaman apa? Dahulu, ya, sejak diutusnya Rasulullah SAW. Ya, aku diutus, kata Rasulullah SAW, menjelang hari kiamat. Berarti diutusnya Rasulullah SAW ini hari kiamat apa? Sudah dekat berarti. Ya, tanda-tanda kiamat kecil, ya, bulan terbelah, ya. Kemudian apalagi kalau sekarang ini kan sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, waktu berlalu begitu cepat, pasar-pasar berdekatan, banyak terjadi kerusakan, gempa bumi, ya. Kemudian apa? Banyak terjadi pembunuhan, ya. Sehingga manusia itu tidak tahu kenapa dia ini kok dibunuh, dan yang membunuh juga tidak tahu kenapa saya kok membunuh, ya. Itu tanda-tanda kecil, ya. Sampai nanti kata para ulama, batasnya tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar itu adalah munculnya Al-Mahdi, ya, yaitu Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah, sama dengan namanya Rasulullah SAW. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayahnya Rasulullah SAW. Dan dia juga Al-Quraisy, dari Quraisy, ya. Itu seorang pemuda, ya, parubaya, ya, yang mau mendekati, ya, umur 40 tahun begitu, yang nanti akan dibaiat oleh kaum muslimin, oleh para ulama, ya, di Mekah sana. Tidak tahu kapan munculnya, kita tidak tahu juga, ya. Tapi yang jelas kata para ulama itu adalah merupakan batas, ya, antara tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Ada yang mengatakan munculnya Imam Mahdi itu adalah merupakan pintu gerbang dari apa, masuknya tanda-tanda kiamat besar, ya. Dari soal Mahdi nanti muncul apa? Dajjal, ya. Dajjal muncul, kemudian turun Nabi Isa alaihissalam, ya. Ini apa namanya, akidah, ya, akidah, ya, itikad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Isa turun, itu salah satu misinya adalah untuk membunuh Dajjal tadi. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya dabah, ya, binatang, ya, yang apa namanya, berbicara kepada manusia. Jadi binatang keluar dari dalam bumi kemudian berbicara kepada manusia. Dan ini semua apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, keluarnya binatang, Ya'juj wa Ma'juj dan lain sebagainya. Turunnya Nabi Isa itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Begitu, termasuk juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Terbitnya matahari dari arah terbenamnya, ya, munculnya asap, dukhan, ya, kemudian angin, ya, kemudian juga apa? Yaitu api yang menggiring manusia di tempat mereka ini dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang besar, ya. Baru kemudian terjadilah hari kiamat, ya. Nanti kiamat itu yang mengalami orang-orang yang paling buruk, ya, karena orang-orang beriman sudah diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa? Dengan bertiupnya angin yang sangat lembut, ya, yang mana apabila ada orang yang ada iman, ya, di dalam dadanya, dalam hatinya, maka terkena hembusan angin itu dia akan wafat. Jadi semua orang beriman akan meninggal dulu semuanya, ya. Sehingga nanti ada lagi orang-orang yang beriman, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kiamat itu nanti, ya, akan terjadi ketika Allah telah memerintahkan kepada malaikatnya, yaitu malaikat Israfil, untuk meniupkan trompetnya, sangkakala, ya, Asur, ya.
As-sur itu apa? Ya, trompet itu sangkakala itu qornun yuntafakhu fi, yaitu tanduk yang ditiup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiupan itu dua kali. Tiupan pertama adalah hancurnya alam semesta ini, siapa yang di langit dan di bumi ini, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada tiupan yang kedua, ya, tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan untuk hari kebangkitan, ya. Jadi setelah tiupan yang pertama, alam semesta ini hancur semuanya. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua itu, kemudian manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihimpun, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan mereka berdiri di hadapan Rabbul Alamin, ya. Setelah itu kemudian mereka akan apa? Ya, selanjutnya nanti akan dibagi, ya, buku-buku catatan amal. Ada yang menerima kitab catatannya dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, ya. Kemudian ada juga apa? Timbangan, mizan, ya, diletakkan, ya, di mizan amal-amalnya itu. Ada yang mengatakan yang ditimbang amalnya, ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah kitab catatannya tadi itu, catatan amal kebaikan dan keburukannya tadi itu, ya. Kemudian setelah itu mereka nanti akan melewati jembatan, ya, yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, sirat, ya. Itu mereka semuanya akan melewati sirat tadi, ya. Kemudian setelah itu ada yang masuk, ya, ke dalam jatuh ke dalam neraka Jahannam. Kemudian ada yang selamat. Yang selamat itu nanti sebelum masuk surga masih tertahan lagi, kata para ulama, di sebuah tempat jembatan namanya Al-Qantarah. Di situ orang-orang beriman akan dikisos satu sama lain, ya. Mungkin si A pernah mendolimi si B, ya, maka akan dibalas. Setelah itu selesai semuanya, baru mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga di dalam surga itu sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan, kebencian, itu sudah tidak ada, karena sudah selesai semuanya, ya, ketika di Al-Qantarah. Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu dikuatkan dengan berbagai dalil wahyu, ya, baik Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akal, ya. Nah, di sini disebutkan dalil wahyu yang pertama adalah berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua peristiwa tadi, ya. Itu di dalam firman-Nya surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, ya. Jadi semua binasa, ya. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Maksudnya sebelum Muhammad SAW. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan, ya. Jadi
Jadi ini dalil maksudnya tidak ada manusia yang hidup kekal, itu tidak ada. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan hidup ini abadi bagi seorang manusia pun. Ya. Kalau umurnya panjang ada. Dajjal itu umurnya panjang. Rasulullah SAW bercerita sejak zaman dulu. Ya. Nanti munculnya akhir zaman. Ya. Dajjal itu juga anak Adam, manusia. Ya. Anak Adam. Disebutkan sama Rasulullah SAW ciri-ciri. Ya. Tapi nanti pun akan meninggal dunia. Nabi Isa pun, Nabi Isa alaihissalam, ya, itu kan tidak meninggal kalau dalam akidah Islam. Diangkat oleh Allah SWT ke langit. Nanti akan diturunkan oleh Allah, ya, di akhir zaman. Diangkat ketika umur 33 tahun, kemudian nanti akan diturunkan oleh Allah pada akhir zaman, ya, di Menara Putih, di masjid, ya, di Damaskus sana. Kemudian akan tinggal di dunia selama 7 tahun. Setelah itu Nabi Isa wafat dan akan disolatkan oleh kaum muslim. Ya, Nabi Isa ini pun manusia, ya. Jadi yang diciptakan dari tanah akan dikembalikan ke tanah juga. Ya, begitu. Jadi pokoknya tidak ada manusia yang hidup kekal, ya, begitu. Ya. Jadi tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Jadi di sini Allah SWT menegaskan manusia ini akan diuji oleh Allah SWT dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Manusia kadang diuji dengan sakit, dengan musibah, dengan kesusahan. Ini termasuk ujian gunung meletus, ya toh, tsunami. Mana ada tsunami, Pak ya? Enggak ya. Gempa bumi, ya, 7,4 skala Richter di mana? Memiri, ya, di Memiri. Itu saya lihat videonya di rumah sakit, kan orang sudah baru kena gempa 7,4 itu, tapi semua sudah ketakutan. Ya. Jadi nanti kiamat lebih dahsyat lagi sudah. Orang tidak akan memikirkan orang lain sudah. Dia akan menyelamatkan diri sendiri. Ya, seperti itu. Jadi itu ujian juga. Ya. Sakit, musibah, kesulitan, kesusahan, kesedihan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya ditinggal mati oleh beberapa orang dicintai. Nah itu ujian keburukan. Ya. Ada ujian kebaikan, diberikan kesehatan, ya toh, diberikan mungkin harta, kekayaan, ya, kemudian diberikan mungkin pangkat, jabatan, diberikan ujian berupa kebaikan, ya, begitu. Nah itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Nah nanti ketika hari kiamat kita akan kembali kepada Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan, termasuk di dalam mensikapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mengeluh, marah dengan ujian-ujian Allah itu, ya, kemudian menuduh Allah dengan prasangka yang tidak baik, ya. Nah, begitu ya. Apakah dia sabar, ataukah dia ridho, ya, dia bersyukur dengan musibah dan seterusnya, ya. Termasuk amal-amal kita yang lainnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, nanti manusia akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa manusia ini akan dibangkitkan itu dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, ya. Surat At-Taghabun 64, ya, ayat yang ke-7. Za'amal ladina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ya. Mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Ya. Katakanlah, bahkan demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang kafir itu mengatakan mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Jadi mereka itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Lalu Allah SWT menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan tidak, ya, demi Rabbku
kamu benar-benar akan dibangkitkan, ya. Akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah, sangat mudah sekali bagi Allah SWT. Ya. Mungkin kalau kita apa yang kita lakukan kemarin kita sudah lupa, ya kan? Jangankan kemarin, tadi pagi kita ngomong apa sudah lupa, ya. Kita berbuat apa kemana kadang lupa, ya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan semua apa yang dilakukan oleh manusia, amalnya detail, ya. Kalau dalam istilahnya ya, kayak teknologinya manusia, kita bisa melihat, Pak, ya, misalkan dokumentasi perang dunia kedua misalkan tahun 1945, atau yang senang olahraga mau lihat golnya Maradona, ya, tahun 86, itu masih ada tersimpan. Itu teknologinya manusia, ya. Apalagi ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tunjukkan semua apa yang kamu perbuat itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sangat mudah kata Allah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan manusia itu nanti, ya. Sehingga kalau kita ingat satu ayat ini saja, bahwa nanti kita akan dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan amal-amal kita, maka cukup ini membuat kita akan berhati-hati dan takut, ya. Mau korupsi takut, kenapa? Nanti saya dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah dan ditunjukkan ini kamu pernah korupsi. Kita mau bodoni orang, mau menipu, mau yang tidak benar begitu, kita akan takut. Kenapa? Kita yakin nanti kamu akan dibangkitkan dan ditampakkan seluruh amal-amalmu. Kamu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sudah. Kalau ingat, ya Pak, ya. Oleh lali kadang, ya, bisikan setan sama hawa nafsu yang lebih dominan, ya. Kadang walaupun sudah ngerti, terabas saja, ya. Nah, nanti istighfar, minta ampun sama Allah, ya, gitu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, panjenengan walaupun beramal tidak ada yang melihat, ya, sembunyi-sembunyi, pasti Allah melihat dan pasti Allah akan membalas, ya. Semua yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah khawatir, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada satu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, ya. Tidaklah orang-orang itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang sangat besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, ya. Semuanya nanti, seluruh manusia, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantaranya, ya, dalil tentang hari kebangkitan, ya. Kemudian tadi yang saya sebutkan, ya, jadi tanda-tanda hari kiamat, sebelum hari kiamat itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya. Misalkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sebelum hari kiamat itu nanti akan keluar binatang, ya. Ada yang mengatakan binatang ini adalah Al-Jassasa, ya. Ingat Pak, ya, dulu saya cerita Al-Jassasa. Al-Jassasa ini adalah binatang yang bulunya sangat lebat, ya, yang dia ini pernah ditemui oleh sahabat, ya, yang namanya Tamim Ad-Dari. Ini dalam hadis riwayat Muslim, hadis terpanjang tentang Dajjal, ya. Yang Tamim Ad-Dari ini berlayar di lautan, terombang-ambing berbulan-bulan, kemudian terdampar di satu pulau, kemudian di situ bertemu dengan seekor binatang, ya. Ketika ditanya, dia mengatakan saya adalah Al-Jassasa, ya. Kemudian Al-Jassasa ini menunjukkan kamu ditunggu oleh orang yang ada di dalam biara. Nah, nanti dia akan menemui orang itu yang ternyata itu adalah Dajjal yang masih terbelenggu, ya. Ada yang mengatakan, para ulama, binatang yang dimaksud nanti akhir zaman keluar itu adalah Al-Jassasa, ya, binatang. Dan itu
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardh, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi. Tukallimuhum, yang akan mengatakan kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, ya, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, ya. Jadi di sini Allah mengatakan apa? Akhrajna lahum dabbah minal ardh, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami, ya. Dabbah, ya. Nah ini nanti apa namanya binatang ini kalau dalam hadis itu membawa apa? Tongkat, ya, dan stempel Nabi Sulaiman, ya, nanti distempel semuanya, ini yang muslim, ini yang kafir, nanti akan distempel, ya, begitu dalam hadis. Kemudian tentang apa? Ya'juj misalkan, ya, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sehingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya, waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, ya, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir, ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu kerjanya sekarang ini setiap hari mau melubangi dinding yang dibuat oleh Zulkarnain itu, ya. Mau keluar, setiap kali sudah mau selesai berlubang, kembali lagi, disuruh balik, besok balik lagi, nanti ditutup lagi. Nanti sampai Allah sendiri pada hari kiamat itu yang akan menghancurkan tembok Ya'juj Ma'juj, ya. Wah, nanti kalau itu keluar, wah ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, ya. Nabi Isa alaihissalam saja sama Allah Subhanahu wa taala disuruh memerintahkan agar orang-orang beriman itu menghindar ke tempat-tempat yang tinggi, ya, begitu. Dan dia nanti apa? Akan membunuh semua manusia yang ada di bumi yang dia jumpai. Kemudian setelah mereka menguasai, ya, mereka akan mengatakan, kita sudah menguasai kerajaan bumi, mari kita serang kerajaan langit. Kemudian dia lempar tombak atau dia lepaskan panahnya, kemudian nanti akan jatuh tombak itu berlumuran darah. Kemudian mereka akan mengatakan dengan semuanya, kita telah mengalahkan kerajaan langit nanti. Nah ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Nanti baru Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan Ya'juj ini, lalu Allah mengirimkan kepada mereka ini apa? Ular, ya, ular-ular itu diturunkan kepada mereka, kemudian mereka mati semuanya, ya, begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang Ya'juj Ma'juj, ya. Jadi ini harus kita imani semuanya, ya. Jadi tanda-tanda hari kiamat termasuk juga apa? Rasulullah SAW menyebutkan tentang ditiupnya sangkakala, ya. Kalau ditiupnya sangkakala ini ada di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 67, ya, sampai 70, ya. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing, ya. Jadi ini dalil bahwasanya sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil 2 kali. Tiupan pertama, matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali dikehendaki Allah. Kemudian tiupan yang kedua,
maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Jadi semua akan bangkit, dan yang akan dibangkitkan pertama kali keluar dari kubur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya, dan terang benderanglah bumi, maksudnya pada mahsyar, dengan cahaya rohnya, ya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugikan, dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Ya, hambanya sudah lupa apa yang dia lakukan, tapi nanti ada catatannya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam ayat ini menegaskan bahwasanya hari kiamat itu nanti akan terjadi pada saat ditiupnya sangkakala, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya tentang mizan atau timbangan, ya. Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang mizan, timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan apabila amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya. Jadi kalau seandainya orang itu beramal, amalnya itu kecil sekali, sedikit sekali, digambarkan di sini seperti apa? Biji sawi, ya. Pasti kami akan mendatangkan, ya. Maksudnya mendatangkan pahalanya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu. Kalau orang ini diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kebaikannya, berarti dia ini adalah seorang mukmin, atau dia ini adalah orang yang bertauhid, ya. Kalau amalan orang-orang yang tidak beriman, amalan orang-orang yang musyrik, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi diantara dalil-dalil di dalam Al-Quran tentang apa? Peniupan sangkakala, Ya'juj wa Ma'juj, ya, kemudian keluarnya binatang dan lain sebagainya, sampai hari pengumpulan, hari penghisaban dan sebagainya, mizan. Kemudian apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil-dalil tentang hari kiamat ini, ya, itu dari Al-Quran, juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sehingga terjadi 10 tanda. Jadi kiamat tidak akan terjadi sehingga terjadi 10 tanda. Yang pertama adalah gempa bumi di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ya, jadi Nabi mengatakan khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fil jaziratil Arab. Ya, yang pertama ada 3 gempa, ya, gempa bumi di timur, di barat, dan di jazirah Arab, ya. Kemudian yang kedua adalah dukhan, ya. Wad dukhan, dukhan itu asap, ya. Asap tapi menyelimuti, ya, apa namanya, bumi, ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah Dajjal, ya. Dajjal, ya. Jadi dulu pernah kita sampaikan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, ya, melainkan nabi tersebut pasti memperingatkan umatnya tentang fitnahnya Dajjal, ya. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah pasti memperingatkan umatnya tentang Dajjal, ya. Dan Nabi SAW
itu ketika memperingatkan umatnya tentang Dajjal ini sangat detail sekali. Sifat-sifatnya, tanda-tanda kemunculannya, di mana dia muncul, apa fitnah yang dia bawa, bagaimana cara menghindarkan diri dari fitnahnya Dajjal dan seterusnya. Itu dijelaskan sama Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena beliau yakin Dajjal itu nanti akan muncul di tengah-tengah umatnya. Maka Nabi SAW itu mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah setiap selesai sholat sebelum salam, ya. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini Nabi selalu berlindung. Dan Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabat, dan Nabi SAW menyuruh sahabat untuk berlindung. Ya. Maka ada yang mengatakan doa ini wajib, ada yang mengatakan wajib, ya, begitu. Tapi sunnah saja, yang apa namanya, mayoritas ulama berpendapat sunnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari apa? Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dari keburukan fitnahnya al-masiihid dajjal, ya. Kemudian wadabatul abdi, ya, yaitu keluarnya apa? Binatang yang keluar dari perut bumi. Wa ya'juj wa ma'juj, ya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, ya, dari tempat terbenamnya, ya, dari barat, ya. Nanti matahari itu akan terbit dari barat, ya. Tapi sebelum matahari itu terbit dari barat, nanti manusia itu akan mengalami malam yang sangat panjang, ya. Jadi digambarkan dalam hadis itu, seseorang sholat malam sampai letih dia ini, capek, kemudian dia tidur sampai lelah, sampai puas, nyenyak dia ini, kemudian bangun kok ternyata masih malam, ya, malam masih panjang, kemudian dia sholat lagi, sholat sampai dia ini capek, kemudian istirahat sampai panjang, malam sudah kuat begitu, ya, bangun kok masih malam, sholat lagi, ya. Itu sampai 3 hari 3 malam. Setelah itu keesokan harinya mereka bangun, kemudian ternyata sudah didapati matahari sudah terbit dari arah terbenamnya. Matahari terbit dari arah barat, ya. Itulah hari di saat iman sudah tidak berguna lagi bagi mereka yang sebelumnya tidak beriman, dan taubat sudah tidak diterima lagi bagi mereka yang sebelumnya tidak bertaubat. Nah, setelah itu matahari terbit dari arah timur lagi. Jadi tidak langsung kiamat. Jadi setelah itu matahari masih terbit dari arah timur. Kemudian manusia menjalankan aktivitas normal seperti biasa. Yang berdagang pasar, ya, yang bertani, dan seterusnya, ya, begitu. Jadi bukan matahari terbit dari arah barat, kemudian kiamat, tidak, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, api yang keluar dari lembah Aden yang menggiring manusia, ya. Dan kata Rasulullah SAW, wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Isa putra Maryam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Ini Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda kiamat, ya, besar, dan tidak urut di sini, ya, tidak diurutkan, ya, seperti itu. Begitu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu, ya. Sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pada sesi yang kedua ini barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang disampaikan tadi di awal tentang interaksi dengan tetangga, bahwa kita harus melakukan sebuah kebaikan atau saling menghormati kepada tetangga. Allah itu telah kita lakukan, tetapi
respon atau balik dari tetangga itu kurang memberikan sebuah take and give itu bagaimana? Apakah kita tetap harus melakukan apa yang kita lakukan terus tanpa limitnya kita tetap melakukan itu, atau ya sudah kita selesai ini itu sudah ikhtiar tapi tidak ada kontribusi balik dalam artian tidak ada timbal balik dari apa yang kita lakukan. Terima kasih. Jadi berbuat baik kepada tetangga ini hukumnya adalah wajib ya. Jadi bukan sunnah ya. Jadi berbuat baik kepada tetangga ini wajib hukumnya. Artinya kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, kita ini berdosa. Nah, berbuat baik kepada tetangga ini bisa dalam artian berbuat baik kita memberikan bantuan, pertolongan, ya baik berupa mungkin makanan, minuman, pakaian atau obat dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan atau nasihat dan lain sebagainya. Termasuk juga berbuat baik di situ adalah kita tidak mengganggunya. Nah, kita tidak mengganggu tetangga itu termasuk sudah perbuatan baik. Ya. Ini sangat serius sekali masalah berbuat baik kepada tetangga ini, karena Nabi SAW itu sampai bersumpah 3 kali. Ya. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. 3 kali tadi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan, ya, dari gangguan tangannya ataupun lisannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ya diperintahkan, ya dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Wajib. Adapun ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita itu tidak membalas kebaikan kita, ya. Harusnya kan kalau kita ini diberi penghormatan, kan kita membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau kita balas dengan yang semisal, kan begitu ya. Ya. Makanya itu aturannya seperti itu. Tetapi kadang-kadang memang ya inilah dunia, manusia itu macam-macam. Ya, ada seorang berbuat baik kepada temannya, tapi malah kadang-kadang perbuatan baik itu tidak mendapatkan apa istilahnya itu sebagaimana yang diharapkan. Ya. Kadang berbuat baik malah dituduh, ya pura-pura atau riya atau apa dan sebagainya. Jadi yang penting begini, yang penting kita itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah atau anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal berbuat baik kepada tetangga. Adapun tetangga itu nanti akan bersikap bagaimanapun, itu sudah tidak usah dipikirkan. Ya. Atau malah ada di dalam hadis Nabi itu disebutkan, ya, hendaklah kamu ini berbuat baik kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepadamu. Ya, termasuk dalam silaturahim, menyambung orang yang memutus silaturahim, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, berbuat baik kepada orang yang dia tidak mau berbuat baik kepadamu. Ya. Nah, makanya dulu ada seorang ulama yang dia ini dipermainkan oleh seseorang, ya, tetangganya ini kebetulan ahli kita, ya. Jadi dipermainkan, dia diundang. Setelah diundang, datang ke rumahnya, kemudian rumahnya ditutup. Maka ulama tadi balik, ya. Kemudian besok lagi diundang lagi, datang lagi dia, ya. Datang ditutup lagi, beberapa kali seperti itu, sampai yang undang tadi, yang mau mempermainkan tadi itu heran. Orang ini tak permainkan kok masih tetap aja dia mau menghadiri undangan. Setelah itu dia tanya, ya, dia sengaja kalau dia ini mempermainkan, tapi kenapa kok Anda masih terus datang kepada undangan? Loh, saya ini diperintah oleh Allah SWT. Jadi ajaran agama kami ini, ya, Allah dan Rasul itu memerintahkan kalau diundang datang. Maka saya datang melaksanakan perintah Allah, anjuran Rasulullah SAW. Ya. Ketika saya datang, ya, panjenengan tidak mau terima saya, ya sudah saya kembali. Panjenengan undang lagi, saya datang lagi, karena itu perintah Allah dan Rasul. Ya. Jadi saya datang ini karena perintah Allah dan Rasul. Sampai tidak tarik sama saya. Tidak masalah, sampai mau menghormati saya, mau menghormati saya, tidak masalah. Cuma saya ini melaksanakan perintah Tuhan saya.
perintah dari Nabi saya disuruh untuk datang, ya, disuruh datang, ya. Nah, begitulah hendaklah kita ini berbuat apa? Ketika kita ini berinteraksi, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada sahabat dan lain sebagainya, kita melaksanakan hak-hak perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian ya sudah, mereka mau berbuat baik kepada kita, alhamdulillah. Mereka tidak merespon juga tidak apa. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Dan seperti itu. Allah. Monggo, Ibu ada? Assalamualaikum. Yang menanyakan terkait al-kubur. Ketika manusia meninggal menjadi apakah manusia ini dari dalam kubur ini saling berinteraksi, bertemu dengan saudaranya, bagaimana itu apa gimana? Apakah si mayat ini ketika dikubur tidak bisa interaksi dengan siapapun di alam kubur? Ya, jadi termasuk beriman kepada hari akhir ini adalah beriman kepada apa-apa yang terjadi setelah kematian, termasuk kehidupan di alam kubur, di alam barzakh. Ada nikmat kubur, ada azab kubur, ya. Bagi seorang mukmin, ya, kematian itu adalah merupakan istirahat, ya. Jadi orang beriman itu kalau meninggal dunia malah dia itu istirahat, ya. Istirahat dari capeknya di dunia ini. Nabi kan mengatakan apa? Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Di dunia ini orang beriman kan disuruh sholat, disuruh ini, amal sholat itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya, ya, dilarang. Kemudian di dunia ini orang beriman itu banyak disakiti. Para nabi, para rasul, ya kan, para sahabat, para tabiin, wali-wali disakiti, difitnah, disakiti, didolimi dan lain sebagainya, sakit, capek dan lain sebagainya. Maka dengan mati orang beriman dia istirahat, dan ketika dia meninggal dunia, ya, itu kan jasadnya, rohnya kan tetap hidup, ya, rohnya tetap hidup, dan dia nanti akan berkumpul dengan roh-rohnya sesama orang-orang yang beriman. Makanya nanti dia akan mendapatkan keluarga yang lebih baik dari keluarga di dunia, akan mendapatkan teman-teman tetangga yang lebih baik daripada yang di dunia. Itu nanti akan dikumpulkan, ya, seperti itu. Kalau di dalam hadis itu disebutkan kalau orang-orang yang beriman itu nanti, ya, ruhnya itu ada yang mengatakan berada menjadi apa namanya istilahnya itu burung-burung, dan dia bertengger di pohon-pohon surga. Kalau orang-orang yang gugur di jalan Allah mati syahid, ruhnya itu berada di tembolok burung berwarna hijau, dan dia terbang kemana saja dia suka, ya. Jadi sama-sama apa diburu, ya. Cuma yang satu dia bertengger di pohon, ya. Kemudian ketika orang beriman itu nanti disambangi, ya, oleh saudaranya di ziarah kubur, itu Allah kembalikan, ya, seperti itu. Jadi mereka nanti juga akan apa di alam roh mendapatkan kenikmatan, mendapat tetangga yang baru, mendapat keluarga, teman-teman yang tidak kumpul sama yang kalau di dunia kan masih kumpul kita, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita kaji semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.